Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ah wa zarul Zulhijjah wa nawarbal qulubal mu'minina bil ma'rifat wa nas qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain abada. Wa ya ayyuhal muslimun Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'al qailin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nan wala zalika masyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Hadratul muhtaramin jamaah salat Jumat Masjid Al-Azizi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Cuaca begitu bersahabat. Allah beri kita sehat, kesehatan, kesempatan dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk melaksanakan kewajiban Jumat kita pada siang hari ini. Semuanya merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa mensyukur nikmat Allah maka Allah tambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang enggan bersyukur, kufur nikmat, maka siksaannya sangat pedih yang akan menimpa dirinya di hari kiamat kelak. Semoga kita tidak tergolong daripada orang yang kufur nikmat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, lewat mimbar yang mulia ini hati kembali mengingatkan para jamaah untuk bagaimana kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan kita. Man hiya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad wal jannah. Barang siapa yang menjalankan sunnahku berarti cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka ia akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah taala birahmatillah wa karamatin minal aminin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada hari Jumat yang mulia ini, hati juga tak bosan-bosannya mengingatkan wabil khusus kepada hati sendiri untuk bagaimana kita semuanya jamaah rahimakumullah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa ijtinab sirra wa alaniyah, melaksanakan perintah Allah dengan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan kita, serta menjauh daripada segala apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hadirin yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari besar Islam. Ada yang melaksanakan pada hari Sabtu atau esok hari, ada yang melaksanakan hari Ahad. Tidak ada permasalahan perbedaan itu. Jangan sampai perbedaan itu menjadi suatu persoalan sehingga kita umat Islam menjadi perpecahan. Perbedaan itu merupakan suatu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu justru bagaimana kita mempererat ukhuwah kita sebagai umat Islam. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu lewat mimbar yang mulia ini khatib mengambil tema khutbah yakni meneladani 4 karakter daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, kita semuanya berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini, hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam wa Hajjul Fuqara wal Masakin, merupakan penghulunya hari dan merupakan hajinya daripada orang fakir. Hari ini juga saudara-saudara kita di tanah suci Mekah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, al-hajjil wukuf wal arafah. Kita yang di sini
Mungkin ada yang melaksanakan daripada puasa Arafah, ataukah esok hari kita melaksanakan puasa Arafah karena bedanya zona. Tidak ada juga permasalahan. Jangan sama sekali diperdebatkan. Orang yang melaksanakan puasa hari Arafah pada hari boleh juga, hari Sabtu boleh juga. Tidak ada permasalahan karena kita memang beda zona dengan tempat-tempat kita yang lain. Hadirin yang berbahagia, hari-hari yang mulia menjadikan saksi jiwa-jiwa kita yang suci, yang telah berjuang menggapai suatu ketinggian, tentang jiwa-jiwa yang telah berkorban untuk meraih daripada mardhatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu Allah Subhanahu wa memerintahkan manusia untuk senantiasa mengingat hari-harinya. Wa zakara bi ayyamillah inna fi dzalika laayah likulli sabarin syakur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, menegaskan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 5. Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Aziziyah, insyaallah dimuliakan Allah. Di hari yang berbahagia ini, ingatlah kita langsung tertuju kepada manusia yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Rasul Allah yang namanya disebut hingga 69 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yakni surah Ibrahim. Sosok reformis dan pelopor perubahan yang mencapai jalan terjal menuju ketinggian dan memasuki wilayah memperkokoh iman. Berhijrah dari kejahilian, kebodohan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu menunjukinya Khalilullah, kekasih Allah. Beliau juga mendapat julukan uswatun hasanah sebagai disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan sampai ayat 6. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengannya. Sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Saudaraku kaum muslim jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 4 karakter yang menonjol pada pribadi hamba Allah yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai ayat 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran illa li'amrihi jatan wa salahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sesungguhnya kata Allah, Ibrahim adalah seorang iman yang dapat dijadikan teladan. Dia seorang pemimpin patuh kepada Allah, yakni Al-Hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mensyirikkan Allah. Dia mensyukur nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilihnya serta menjulikinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk daripada orang-orang soleh. Hadirin yang berbahagia, karakter yang pertama adalah al-ummah. Apa itu al-ummah? Al-ummah adalah bagaimana dia selalu unggul daripada segala sesuatu ia kerjakan, jamaah rahmatullah. Unggul dalam sesuatu kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pribadi beliau merupakan pemimpin yang patut kita contoh, kita patut suri teladani karakter kebaikan dirinya. Beliau menjadi inspirator kebaikan hingga kebaikannya banyak diikuti oleh umat manusia sepanjang zaman hingga saat ini. Rabbana hab lana min azwajina wa min surriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa
yang merupakan doa buat kita semua, utama pemimpin dalam rumah tangga kita, seorang laki-laki yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada doa Nabi Ibrahim, ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 74. Ibrahim sosok pemimpin dan kepala keluarga, menjadikan istrinya, anak-anaknya dan semua yang dimilikinya sebagai sarana mengajarkan kebaikan, menggapai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, beliau mengubah sebuah negeri gurun daripada negeri gurun pasir, jamaah Jumat yang berbahagia. Dulunya tandus gersang menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi manusia sampai saat sekarang ini. Di antara peninggalannya adalah sumur Zamzam yang diberkahi dengan kualitas air yang terbaik dan terus memancar serta tak pernah kering mata airnya, hingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Ibrahim juga membangun Ka'bah bersama putranya dan kini menjadi tempat paling yang dirindukan seluruh umat Islam sedunia. Jutaan manusia setiap harinya berbondong-bondong untuk menuju Baitullah, terlebih pada saat ini daripada musim haji. Dan yang paling istimewa lagi, perilaku keluarga Nabi dan Rasul ini diabadikan dalam bentuk ritual ibadah umrah dan haji. Umat Islam disyariatkan oleh Allah lari-lari kecil ibundanya Hajar daripada Ismail dari Bukit Safa sampai ke Marwah yang dikenal sebagai sa'i 7 putaran. Begitupun saat pertemuan bapak dan anak hingga turun perintah kepada Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Maka dalam ritual ibadah haji, jamaah haji bermalam di Mina, wukuf di padang Arafah dan melempar jumrah. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah ubudiyah, menyembelih hewan kurban. Ritual ibadah ubudiyah ini bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat di segala penjuru dunia. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kala mereka tidak bisa menghadiri pertemuan akbar manusia seluruh dunia pada musim haji, maka dalam momen penyembelihan hewan kurban ini berkumpullah mereka yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, atasan dan bawahan, karyawan, pedagang, asongan, orang kantoran dan pekerja jalanan, guru dan murid dan seterusnya. Semuanya berkumpul bagaimana di hari raya kurban itu. Ini karakter yang perlu kita contoh dari Ibrahim alaihissalam. Hal yang kedua adalah qanitan lillah. Qanitan lillah adalah merupakan pedoman bagi kita umat Islam untuk bagaimana mencontoh karakter beliau, selalu melaksanakan perintah Allah, baik perintah itu rasional maupun tidak, mungkin dilakukan ataupun tidak. Tidak pernah ada keraguan sedikit pun menjalankan perintah Allah. Potret ketaatan keluarga ini sangat layak dijadikan panutan. Segala aktivitasnya selalu berlandaskan pada ketaatan Allah. Beliau tidak pernah memprotes kepada Allah untuk meninggalkan negeri Babilonia atau Irak menuju Syam, lalu hijrah ke Mekah bersama Hajar dan putranya yang baru saja dilahirkan. Setiba di lembah yang tandus dan tak pernah berhuni, Ibrahim meninggalkan istri yang tercinta dan bayinya hanya berbekal satu kantong berisi air dan kurma. Hajar pun mengikuti dan memanggil, "Wahai Ibrahim, kemana mau pergi? Engkau meninggalkan kami dari lembah yang tak ada manusia pun dan tak ada satupun pada waktu itu." Ia pun mengulangi perkataannya lalu bertanya, "Allahul lazi amarka bihaza." Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melarikan diri atau untuk melakukan hal ini? Ibrahim menjawab pada waktu itu, "Iya." Kemudian Hajar melanjutkan, "Iza lam yudahal una." Kalau begitu pasti dia, yakni Allah, tidak akan melantarkan kami. Subhanallah, tidak ada protes, kalimat bantahan atau mencari alasan untuk tidak menerima perintah yang tidak masuk akal itu. Maka Ibrahim pun memberi hadiah dengan untaian doa yang agung. "Ya Rab, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rab, yang demikian agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surah Ibrahim ayat 37. Dari lembah yang tandus Mekah hari ini
menjadi tempat dunia yang paling banyak dikunjungi jutaan umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah serta berkah rezeki yang melimpah. Alhasil setelah belasan tahun terpisah, ayah dan ini pun dipertemukan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan begitu mendalam keduanya. Allah memerintahkan sang ayah untuk menyembelihnya melalui sebuah mimpi sungguh mengagumkan. Tiada keraguan lagi, apalagi ketakutan daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Langsung mengiyakan perintah tersebut. Semua itu mereka laksanakan dikarenakan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah jika Allah menganugerahkan kepada keluarga ini keturunan-keturunan yang soleh. Di kemudian hari Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak daripada Nabi, Abul Anbiya. Hal yang ketiga, jamaah Jumat yang berbahagia, adalah Al-Hanif. Al-Hanif artinya telah terbukti beliau pribadi yang lurus daripada golongan orang-orang yang musyrik, jauh daripadanya. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim memerangi kemusyrikan, membebaskan masyarakat dari belenggu kemusyrikan, termasuk bapaknya sendiri Azar yang pembuat patung berhala dan penyembah berhala. Tapi dia tetap bagaimana memuliakan orang tuanya. Raja Namrud laknatullah yang membakar beliau, Allah selamatkan juga dia, dan tiap dia tetap dalam kesabaran. Hadirin, hal yang terakhir yang perlu kita teladani daripada Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah syakiran li anu ummihi. Karakter yang keempat ini adalah seorang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim memuliakan tamunya, menyukur makanan terbaik beliau yang ia miliki, daging anak sapi yang gemuk dipanggangnya dia untuk tamu-tamunya. Kurban sendiri berasal dari korabah atau karubah. Secara harfiah bermakna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hari ini pada zaman ini kita disuruh wabil khusus kepada orang yang mampu untuk berkorban nanti pada hari Ahad. Daripada korban kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang dikorbankan seperti Nabi Ismail. Kita korbankan hanya harta kita dari sebagian untuk kita korbankan untuk buat saudara-saudara kita. Maka dari itu lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang dikorbankan, ada harta-harta kita. Mudah-mudahan daripada 4 karakter tadi bisa kita contoh Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, daripada karakternya yang mulia, sehingga kita daripada umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat suri teladan, bisa dicontoh daripada umat-umat yang lain. Mungkin demikianlah khutbah Jumat pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan as-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik fi jalika malika ala sayyidi barik wa asrafi barik sayyidina maulana Muhammad wa sallim Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara irgama liman jahada wa kafar. Wasyhadu anna Muhammadan mab'uutsun rahmatan lil alamin al khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala mubiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil farrasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa sahabatu tabi'in wal ulama insyaallah ta'ala bi rahmatillah wa karamatihi minal aminin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka hajjal mabrur wa mabrura wa saya mashkur wa mashkura wa zamba maghfura wa tijaraka lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Pada hari Jumat yang mulia ini, ya Engkau menjadi saksi baik buat kami semua, ya Allah. Pada hari ini saudara-saudara kami wukuf di Padang Arafah, yang dimana pada hari ini merupakan haji puncaknya jamaah, ya Allah. Semoga haji mereka Engkau terima, ya Allah, menjadi haji mabrur wa mabrur, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, semoga kami bisa menteladani daripada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sehatkan panjangkan umur kami. Semoga kami semuanya juga bisa melangkahkan kaki ke Baitullah, ya Allah, yang kami rindukan, ya Allah. Memenuhi panggilanmu, ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami, ya Allah, sebelum kami, ya Allah, menunaikan ibadah haji maupun umrah, ya Allah. Niat kami ini, ya Allah, Engkau berkahi, ya Allah. Andaikan tidak kami ke sana, ya Allah, niat kami Engkau terima sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah daripada rukun Islam yang kelima, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azab yaumil mahsyar wa jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqamis shalah.